Salam alaikum Besem Yesua Hamasiah. Salam jumpa kembali dalam Apologetika Kristen Indonesia. Hari ini kita akan membahas satu judul yang cukup menarik, yaitu Sabat hari ke-7 adalah bayangan Kristus. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, penolakan bahwa hari Sabat adalah bayangan Kristus rupanya datang dari kelompok-kelompok yang latah dan bersikeras mempertahankan hukum Taurat dan ibadah Sabat harfiah dengan segala ketentuannya. Kita akan melihat hal ini dalam terang ajaran Rasulia, saudara-saudara. Sebelumnya kita akan membaca Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-16 dan ke-17. Demikian bunyinya. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Rupa-rupanya ada orang-orang tertentu yang berkeliaran ke sana kemari dan mencoba menghakimi jemaat Kolose karena mereka tidak melakukan ibadah Sabat dengan segala ketentuannya. Tetapi ayat ini dengan sangat jelas mengatakan kepada kita bahwa Sabat hari ke-7 adalah bayangan Kristus. Walaupun para pelaku Torah gadungan berkelit mengatakan bahwa hari Sabat yang dimaksudkan dalam surat Kolose di atas adalah Sabat tahunan atau hari-hari raya dan bukan Sabat hari ke-7. Hal ini saudara-saudara tidak akan banyak menolong, malah akan membuat mereka semakin terjerumus pada posisi yang sulit. Mengapa? Karena teks Kolose 2 ayat 16 dan ke-17 dengan jelas mengatakan bahwa jangan kamu biarkan seorang pun menghukum kamu mengenai hari-hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Perhatikan, urut-urutannya jelas. Hari-hari raya yang dimaksudkan adalah Sabat tahunan, bulan baru, acara bulanan, hari Sabat, pasti itu yang dimaksudkan adalah Sabat mingguan, saudara-saudara. Jikalau kalimat hari Sabat yang terdapat di bagian akhir Kolose pasal 2 ayat 16 dimaknai sebagai Sabat tahunan atau hari-hari raya, lalu kalimat jangan seorang pun menghukum kamu mengenai hari-hari raya sebelumnya mau diartikan sebagai apa? Bukankah hari-hari raya itu sudah Sabat tahunan? Maka tak mungkin lagi kalimat hari Sabat adalah Sabat tahunan lagi. Itu pasti adalah Sabat mingguan. Sehubungan dengan hal inilah Rasul Paulus menegaskan dalam ayatnya yang ke-17 bahwa semua itu apa? Hari-hari raya atau Sabat tahunan, bulan baru, dan hari Sabat mingguan hanyalah bayangan dari apa yang akan datang, yaitu Kristus. Maka tidak dapat dihindari lagi bahwa Sabat hari ke-7 adalah bayangan atau tipologi Kristus yang setara dengan bayangan-bayangan atau tipologi-tipologi Kristus lainnya seperti korban-korban hewan dalam Perjanjian Lama. Jika korban-korban hewan sembelihan yang adalah tipologi dari korban Kristus berhenti dalam masa Perjanjian Baru setelah mencapai puncak kegenapannya, saat Kristus menjadi korban tebusan bagi dosa-dosa kita, maka konsekuensi logisnya, bayangan Kristus yang sejenis juga, seperti hari-hari Sabat dengan segala ketentuannya, seharusnya berhenti juga atau tidak mengikat lagi secara rohani, saudara-saudara. Di sini kita melihat betapa halus dan liciknya penipuan iblis untuk memutarbalikan ayat Kolose ini dan berupaya menyesatkan umat Perjanjian Baru dengan dalih firman Tuhan untuk membawa mereka kembali kepada pelaksanaan Torah secara legalistik yang telah selesai di dalam Kristus. Hal ini persis sama dengan yang terjadi di Taman Eden saat ia memutarbalikkan firman Tuhan dan menipu Hawa dalam kelicikannya. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, setelah hal ini dibongkar habis dan diterangi dalam kebenaran
terang surat Kolose ini, kita sadar bahwa tidak ada lagi dasar lain untuk berpijak kecuali di atas dasar Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita diselamatkan bukan karena hukum Taurat secara legalistik dan hari-hari raya Sabat dengan segala ketentuannya, melainkan karena Kristus Yesus Tuhan kita yang telah menggenapi makna Sabat di dalam dirinya. Saya percaya apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa Sabat hari ketujuh adalah bayangan Kristus dan kekuatannya selesai ketika terjadi penggenapannya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian saudara-saudara yang dapat saya sampaikan pada hari ini, agar kita tidak lagi saudara-saudara terikat kepada Sabat dengan segala ketentuannya secara legalistik, melainkan Sabat kita terjadi di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Amin.